Saudara, hari ini Rabu 24 Mei 2023. Hari ke-6 sesudah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 4 hari sebelum kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, Pentakosta. Dalam Matius 10 ayat 16, Tuhan Yesus Kristus bersabda, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Saudara, dalam khotbah atau pengajaran Yesus dari Nazaret saat mengutus ke-12 muridnya untuk mengabarkan kerajaan Allah kepada orang Israel, kita menemukan beberapa dialektika dalam pernyataannya. Pertama, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Kedua, waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Matius 10 ayat 17 dan 19. Ketiga, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 23 dan 28. Saudara, pernyataan-pernyataan dialektis disampaikan dalam konteks pengutusan murid-murid untuk jajah di Sobilangkori guna memberitakan kerajaan surga kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 ayat 6. Rupanya pengutusan atau misi tersebut sangat berbahaya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Matius 10 ayat 16a. Kata laki-laki bersandal dari Nazaret itu. Tersirat saudara, domba-domba yang hilang dari umat Israel itu ada di tengah-tengah serigala. Betapa tidak, mereka akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Dan dalam rumah-rumah ibadat mereka akan menyesah kamu. Ayat 17. Karena kamu akan digiring ke muka penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 18. Itulah sebabnya murid-murid Yesus, para kader yang diterjunkan dalam misi itu, harus memadukan kecerdikan ular dan ketulusan merpati. Kecerdikan tanpa ketulusan adalah kelicikan, menghalalkan segala cara, termasuk mengorbankan orang lain. Ketulusan tanpa kecerdikan adalah kenaifan, menjadi sasaran empuk dan korban kelicikan orang lain. Di samping ada yang menyambut pemberitaan tentang kerajaan Allah dengan iman dan pertobatan, ada juga yang mengeraskan hati bahkan menentang keras. Dalam satu keluarga, tanggapan-tanggapan yang berlawanan terhadap Injil menimbulkan konflik yang tajam. Bahkan saudara akan menyerahkan saudara kepada kematian
Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap para orang tua dan akan membunuh mereka. Mengetahui bahwa pemberita kerajaan Allah itu adalah para pengikut, bahkan murid-murid atau kader-kader Yesus dari Nazaret. Para penguasa di kalangan kerajaan-kerajaan dunia akan bereaksi keras. Baik para pemuka agama maupun pemangku kekuasaan politik. Dengan hasutan, mereka menyalakan kebencian di antara rakyat terhadap pemberita itu. Akibatnya, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. KSST misumeno hupu panton diato onomamu. Ayat 22. Kebencian itu, saudara, yang berpangkal dalam reaksi segitiga kuasa-kuasa, yakni lembaga-lembaga kekuasaan, para pemangku kekuasaan, dan kekuatan-kekuatan jahat melipat gandakan diri di antara rakyat dan tumpah ruah dalam penganiayaan terhadap murid-murid laki-laki bersandal dari Nazaret itu. Tersirat namun jelas melaksanakan misi Yesus, misi mewartakan kerajaan Allah, misi memberitakan Injil kepada kaum miskin, misi membebaskan kaum terhisap dan tertindas, misi merangkul kaum yang terpinggirkan, adalah misi yang berisiko sangat besar. Melaksanakan misi Yesus berarti vivere pericoloso, to live dangerously, alias hidup menyerempet-nyerempet bahaya. Dalam konteks ini, saudara, murid-murid Yesus akan mengalami sendiri dialektika pernyataan Yesus. Mereka harus waspada terhadap semua orang. Ayat 17. Agar tidak menjadi bangsa empuk para serigala yang memanfaatkan ketulusan mereka. Bila badai penganiayaan datang, mereka harus lari dari kota yang satu ke kota yang lain. Ayat 23. Mereka tidak boleh membiarkan diri menjadi korban-korban konyol dari para penguasa dan rakyat yang telah dimanipulasi oleh kekuasaan yang terdistorsi. Tetapi saudara, jika sudah bersikap waspada, toh tetap tertangkap juga. Yesus dari Nazaret menyatakan, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Bila tertangkap dan diperhadapkan kepada para penguasa, janganlah kamu khawatir. Merim desete. Itu akan menjadi kesempatan bagi para murid untuk berbicara di hadapan dan kepada para penguasa, baik pemuka-pemuka agama maupun pemangku-pemangku kekuasaan politik tentang kerajaan Allah. Dalam hal ini, sejatinya bukan mereka sendiri, melainkan Roh Bapamu, to pneuma to patros sumon, yang tak lain dari Roh Kudus, yang akan berkata-kata di dalam mereka. Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Seperti para nabi berbicara atas nama Allah karena dorongan Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 21. Demikianlah para murid akan berbicara atas nama Yesus karena dorongan Roh Kudus. Melalui mereka, Roh Kudus akan berbicara kepada para penguasa. Jadi, kata Yesus, janganlah kamu takut kepada mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Matius 10 ayat 26. Seperti seorang Bolshevik menggunakan mimbar parlemen borjuis untuk membeberkan kebangkrutan kapitalisme dan politik yang dibangun di atasnya. Dan seperti Bung Karno menggugat imperialisme dan kolonialisme di Indonesia di hadapan Pengadilan Negeri Bandung,
Demikianlah Roh Kudus melalui murid-murid Yesus dari Nazaret akan berbicara tentang kerajaan Allah yang membebaskan dan menggugat segala kerajaan dunia yang menghisap, menindas, dan meminggirkan di hadapan para penguasa. Bila sudah berusaha lari dari kota yang satu ke kota yang lain, masih tertangkap dan dianiaya, para murid diminta agar jangan takut. Mereka tidak usah takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Alih-alih takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Penganiayaan mungkin akan mengantar murid-murid Yesus kepada kematian, tetapi tidak dapat memisahkan mereka dari Allah. Bukankah dengan mengikut Yesus, Bapa dari Sang Mesias telah menjadi Bapa mereka juga? Para penguasa dan amok massa yang terhasut mungkin bisa mengantar mereka kepada kematian, tetapi tidak bisa melemparkan mereka ke dalam neraka. Inilah saudara, dialektika yang diajarkan Yesus dari Nazaret. Kita harus cerdik, berakal, dan berhati tulus. Kita harus waspada, sekaligus menggunakan kesempatan untuk bersaksi. Kita harus pandai menjaga atau membawa diri, sekaligus juga meyakini bahwa kematian tidak dapat memisahkan kita dari Allah Bapa kita dalam Yesus Sang Mesias. Terpujilah Allah. Amin.